Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah paparan paper berjudul Penelitian Pendahuluan Pengaruh Diameter Batang Kaliandra terhadap Prosentase Perolehan Bioetanol melalui proses Separate Hydrolysis and Fermentation secara kimia. Penyusun dari paper ini adalah saya sendiri, Warorukmi Hatiningrum, bersama Ilma Yuniawati dari Politeknik Energi dan Mineral Jalan Gajah Mada nomor 38 Cepu, bersama-sama dengan Riki Syahputra dari PT Energi Sinar Tambang Tanah Bumbu Kota Baru dan Hilman Hasrul Naim dari TJB Power Service Jepara. Outline dari paper ini terdiri dari latar belakang, metodologi, data hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan penelitian lanjutan. Latar belakang membahas jenis-jenis bahan baku untuk pembuatan bioetanol, kemudian kesesuaian batang kayu kaliandra sebagai bahan baku, jenis proses pembuatan bioetanol khususnya dari bahan baku berselulose, dan jenis teknologi untuk pembuatan bioetanol. Terdapat 4 kelompok bahan baku untuk pembuatan bioetanol, yaitu bahan baku bergula berpadi, bahan baku berselulose, bahan baku alge, dan bahan baku dari hasil rekayasa teknologi. Pemanfaatan bahan baku berselulose memiliki kelebihan tidak memiliki benturan kepentingan dengan industri makanan. Indonesia memiliki potensi limbah pertanian dan sampah organik yang cukup tinggi yang dapat dikonversi menjadi bioetanol sebesar 11,8 juta kiloliter per tahun. Meskipun ada kekurangan, rendemen bioetanolnya lebih rendah dan memerlukan teknologi yang lebih kompleks. Fakta-fakta tentang pohon kaliandra, terutama pohon kaliandra bunga merah. Tanaman ini merupakan jenis tanaman leguminosa, memiliki banyak spesies, tetap tumbuh di lahan tandus. Tanaman ini cocok sebagai tanaman energi karena cepat tumbuh, budidayanya mudah, benih melimpah, bisa tumbuh di lahan masyarakat. Nilai energinya cukup tinggi, yaitu 4.600 kilokalori per kilogram kayu kering. Kemudian terdapat potensi limbah kayu kaliandra dari area reklamasi tambang. Proses pembuatan bioetanol dari bahan baku berselulose terdiri dari tahapan dimulai dari delignifikasi menggunakan basa NaOH, KOH atau amonia, dilanjutkan dengan proses hidrolisis dengan metode enzim, asam kuat atau asam lemah. Dilanjutkan dengan tahapan fermentasi yang umumnya menggunakan Saccharomyces. Jenis-jenis teknologi yang digunakan yaitu SHF, Separate Hydrolysis Fermentation, SSF, Simultaneous Saccharification Fermentation, dan CBS, Consolidated Bioprocessing. Dua proses utama sudah biasa digunakan pada skala komersial. Tujuan dari penulisan paper ini adalah melakukan kajian tentang pemanfaatan limbah batang kayu kaliandra berbunga merah, khususnya kaliandra calotirses, untuk memproduksi bioetanol berbasis teknologi SHF secara kimia. Dan membandingkan perolehan bioetanol dengan perolehan yang dihasilkan dari bahan baku limbah cair mengandung gula. Metodologi. Bahan baku limbah batang kayu kaliandra, limbah cair bersukrose, perlakuan terhadap batang kayu, pengelupasan kulit batang kayu, penghancuran, pengeringan, dilanjutkan dengan proses pembuatan bioetanol dengan tahapan delignifikasi, hidrolisis, dan fermentasi. Selanjutnya dilakukan uji hasil bioetanol dengan metode uji indeks bias dengan alat refraktometer. Lokasi pengambilan bahan baku batang kayu kaliandra diambil dari Kabupaten Temanggung, dari area hutan kopi ketinggian 1080 sampai dengan 1250 meter di atas permukaan laut. Batang kayu dikupas, dihancurkan, dan dikeringkan berdasar diameter batang, yaitu 3 cm, 7 cm, dan 9 cm. Limbah cair mengandung gula diambil dari kota Cepu dan sekitarnya. Proses pengolahan serbuk batang kaliandra menjadi bioetanol melalui tahapan delignifikasi, hidrolisis, dan fermentasi. Proses delignifikasi limbah batang kaliandra dengan larutan NaOH2N 1:5
berat terhadap volume, suhu 85 derajat Celcius, pengadukan pada 120 rpm selama 5 jam. Dilanjutkan dengan pencucian serbuk kaliandra dengan aquada sampai pH netral. Proses hidrolisis dengan asam H2SO4 2N 1:5 berat terhadap volume, suhu 30 derajat Celcius, pengadukan pada 120 rpm selama 24 jam dalam Erlenmeyer berpenutup karet yang fleksibel. Dilanjutkan dengan penyaringan larutan hasil proses hidrolisis dengan kertas saring. Fermentasi larutan hasil hidrolisis menggunakan ragi Saccharomyces 1,5% gram ragi pada suhu 30 derajat Celcius dalam inkubator selama 72 jam. Fermentasi limbah cair bergula sebagai pembanding menggunakan yeast Saccharomyces sebanyak 1,5% berat volume. Selanjutnya dilakukan analisis hasil fermentasi, analisis kandungan bioetanol, hasil fermentasi, dan menghitung konsentrasi pembentukan bioetanol dalam contoh dengan alat refraktometer pada suhu 20 derajat Celcius. Membandingkan hasil pengujian kadar bioetanol antara bahan baku bergula dengan bahan baku berselulose, dilanjutkan dengan analisa data, penarikan kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Data hasil penelitian, dari segi kadar air lembab serbuk limbah batang kaliandra, dari hasil pengujian lab, semakin besar diameter batang kaliandra, kadar air lembabnya semakin rendah. Namun demikian, tampaknya diameter batang kaliandra tidak mempengaruhi kadar air bebasnya. Kadar air bebas mungkin lebih ditentukan pada saat penanganan contoh, pada saat pengambilannya. Perhitungan persentase pembentukan bioetanol didasarkan pada berat contoh awal, volume larutan untuk fermentasi, persen volume bioetanol dalam filtrat hasil fermentasi yang diuji indeks biasnya menggunakan alat refraktometer. Dari 3 data tersebut bisa dihitung berat bioetanol dalam filtrat. Selanjutnya dihitung persentase terbentuknya bioetanol dalam satuan persen berat ke volume atau berat ke berat. Pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan yang ditayangkan dalam tabel, dapat dijelaskan bahwa dalam percobaan pembuatan bioetanol dari limbah batang kaliandra, maka batang kaliandra diameter 7 cm memberikan perolehan pembentukan bioetanol tertinggi, yaitu sebesar 58,41% berat ke berat, diikuti batang kaliandra berdiameter 3 cm dan 9 cm. Batang kaliandra berdiameter 9 cm memiliki perolehan hasil bioetanol terendah, yaitu sebesar 29,02% berat ke berat. Pembentukan etanol dengan fermentasi Saccharomyces cerevisiae, limbah jus mangga pada konsentrasi padatan berturut-turut 18% berat ke volume dan 30% berat ke volume, memberikan hasil bioetanol lebih tinggi, yaitu 84,42% berat ke volume dan 57,89% berat ke volume. Limbah minuman teh kadar gula 10% dan limbah nira siwalan memiliki perolehan etanol lebih rendah dibanding perolehan bioetanol batang kayu kaliandra. Akurasi hasil penelitian perolehan bioetanol dari limbah batang kaliandra perlu ditingkatkan dengan melakukan pengulangan pengambilan contoh batang kaliandra dari daerah lain. Pada penelitian ini, variasi konsentrasi NaOH untuk delignifikasi, konsentrasi H2SO4 untuk hidrolisis, dan konsentrasi Saccharomyces untuk fermentasi belum dilakukan. Ketiga hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut agar diperoleh kondisi operasi lebih optimum. Penelitian hidrolisis dengan enzim terhadap limbah batang kaliandra perlu dilakukan agar operasi produksi bioetanolnya dapat menggunakan teknologi SSF sehingga menghemat waktu dan biaya. Kesimpulan dan penelitian lanjutan. Delignifikasi, hidrolisis, dan fermentasi batang kaliandra dengan diameter batang 7 cm memberikan hasil bioetanol tertinggi, yaitu sebesar 56,84% berat ke berat, diikuti perolehan bioetanol dari
batang kaliandra berdiameter 3 cm dan 9 cm. Batang kaliandra berdiameter 9 cm memiliki perolehan hasil bioetanol terendah, yaitu sebesar 29,02 berat ke berat. Proses produksi bioetanol dari batang kaliandra ini dilakukan melalui proses delignifikasi basa dengan NaOH2N, hidrolisis asam sulfat 2N, dan fermentasi menggunakan Saccharomyces sebesar 1,5% berat ke volume. Waktu fermentasi yang digunakan selama 72 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Bila dibandingkan dengan perolehan bioetanol dari bahan baku bergula, maka limbah minuman jus mangga memberikan hasil bioetanol lebih tinggi. Pada konsentrasi padatan buah berturut-turut sebesar 18% dan 30% dengan waktu fermentasi 72 jam, suhu sekitar 30 derajat Celcius menghasilkan perolehan bioetanol sebesar 84,42% dan 57,89%. Limbah minuman teh kadar gula 10% dan limbah nirasiwalan memiliki perolehan etanol lebih rendah dibanding perolehan bioetanol dari batang kaliandra. Penelitian lanjutan yang diharapkan adalah optimasi proses pembuatan bioetanol dari kayu kaliandra dari segi proses delignifikasi, hidrolisis, dan fermentasi. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.